Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Andika Fasya dari kelas C D3 Manajemen Informatika dengan NPM 04403322380018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam dari Bapak Dr. Budi Jatmiko, semester 1. Ma'rifatul Insan, mengenali dan mengerti asal mula manusia diciptakan dan untuk apa manusia diciptakan. Definisi manusia. Manusia dalam bahasa Sanskerta yang berarti manu dan dalam bahasa Latin yang berarti mens, berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi, dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Asal penciptaan manusia. Manusia berasal dari unsur bumi atau tanah. Dijelaskan dalam salah satu surat di Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah dan kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Dan asal penciptaan manusia juga ada unsur langit, yaitu dari ruh. Dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Unsur manusia. Unsur manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hati. Menurut syariah, hati adalah segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1599. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Menurut hakikiyah, hati adalah sebuah organ yang bersifat syir atau tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Menurut kolb, bukan hati fisik abstrak termasuk unsur rohani yang merasakan haru, bahagia, sedih, duka, dan emosi lainnya. Kolb ada terbagi menjadi 2, yaitu al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Tempat letaknya adalah takwa. Dan ada bebas memilih jalan, jadi bebas memilih jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau jalan yang sesat yang dimurkai atau ingkar kepada Allah. Yang kedua, adanya akal, bersifat abstrak bukan fisik, termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang paling istimewa. Akal berfungsi sebagai alat berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Nah, yang ketiga, ada jasad, sebagai alat eksekusi dari ruh dan akal, karena tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah apa? Amanah ibadah dan menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Amanah manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah. Dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ada 3 golongan manusia dalam menjalankan amanah. Ada kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Yang kedua ada al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi ini. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang
khalifah di bumi. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Balasan atau al-jaza'u, ada balasan taat kepada Allah. Balasan taat kepada Allah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu balasan perbuatan baik atau taat kepada Allah. Nah, ini ada balasan kepada yang ingkar kepada Allah atau melakukan perbuatan tercela. Dijelaskan dalam surat An-Fussilat ayat 27-28, maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikian balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Kedudukan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kewajibannya untuk beribadah sesuai amanah yang diembannya. Manusia diberikan prinsip penciptaan yaitu qudroh irodah, dicipta untuk diuji, diberi potensi sama basor fuad, ditunjuki ada jalan yang syukur dan ada jalan yang kufur, dilahirkan ke dunia dengan potensi dan bimbingan agar buktikan syukur pada Allah. Manusia adalah makhluk Allah, keberadaannya diciptakan, dikuasai, diatur dan dihidupkan, diuji agar bersyukur, tidak kufur. Tujuan penciptaan manusia yaitu beribadah. Tugas hidup manusia di dunia mutlak untuk ibadah. Manusia adalah hamba atau abid yang wajib mendharma baktikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, mengorientasikan seluruh aktivitasnya untuk ridho Allah. Pengertian ibadah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, yang kedua ada mengemban amanah ajaran Islam. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau keberatan atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ada juga yang menolak ajaran Islam. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 85, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kewajiban manusia dalam mengemban ajaran Islam itu mutlak dan tidak berubah. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Manusia dikatakan telah beribadah apabila yang pertama, menerima dan mengamalkan Islam secara keseluruhan. Yang kedua, mengaplikasikan Islam secara bersama-sama dan keseluruhan. Yang ketiga, terlibat aktif dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Yang keempat, punya cita-cita dan upaya untuk tegaknya ajaran Islam. Allah menjaminkan hidayah dan ketenangan hidup, perbaikan urusan dan kedudukan yang kukuh, jalan keluar dan kecukupan, barokah langit serta bumi serta pahala dan surga bagi manusia yang ibadahnya benar sesuai aturan dan ketetapan Allah. Sementara Allah mengancam tidak memberi hidayah dan dikunci hatinya, diazab di dunia dan hidup dalam bayang-bayang azab, dihinakan, dimasukkan pada neraka bagi yang salah peribadahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.